Pasti pernah dong berbeda pendapat sampai-sampai berdebat hebat tentang isu terkini. Gak ada solusinya, malahan jadi berantem atau diem-dieman. Kalau pernah, kita hindarin deh yang kayak gini. Tanpa sadar, kegiatan yang seperti itu akan menyita waktu kita dan juga tenaga kita. Yang namanya debat kusir, itu bisa dibilang ya percuma. Pasti masih banyak kegiatan lain yang bisa kita lakuin. Seperti yang dibilang Stephen Covey, seorang penulis Amerika. Dan di dalam bukunya yang terkenal yaitu Seven Habits, Stephen Covey pernah menginformasikan bahwa ada 3 lingkaran yang akan dihadapi oleh manusia. Lingkaran yang pertama, circle of concern, yang mana banyak dari kita menghabiskan waktu di sini. Lingkaran kedua, circle of influence. Lingkaran ini yang perlu kita tingkatkan. Lingkaran yang ketiga adalah circle of control, di mana kita punya kuasa atau peranan penuh 100% pada diri kita. Sekarang kita jabarin yuk definisi dan contohnya satu persatu. Circle of concern, segala kejadian yang di luar kendali kita tetapi memberi dampak kepada kita. Contoh, kebijakan pemerintah yang beberapa hari yang lalu menaikkan harga Pertalite atau harga BBM. Kemudian kita nggak bisa mengendalikan penilaian orang lain terhadap kita, terhadap penilaian diri kita, atau ngomongin kita. Yang pasti itu di luar kendali kita. Contoh lain di luar kendali kita tapi mempengaruhi kita yaitu cuaca. Kita nggak tahu hari ini mau hujan, panas, atau mendung, dan kita nggak bisa mengendalikannya. Macetnya lalu lintas, mau kita teriak-teriak, mau kita marah-marah, yang namanya macet tetap aja macet, kecuali kita berangkat jauh lebih pagi. Apalagi ngomongin sesuatu yang telah berlalu, mau apapun yang kita lakukan, waktu itu nggak akan pernah kembali, dan itu sudah di luar kendali kita. Jangan habiskan waktu kita di sana. Lingkaran yang kedua yaitu circle of influence. Di dalam circle of influence adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang masih dapat kita pengaruhi. Contoh, dalam kehidupan berumah tangga, bapak, istri, anak masih bisa saling mempengaruhi. Contoh lain dalam circle of influence adalah dalam ruang lingkungan kerja, kita masih dapat saling mempengaruhi segala keputusan atau pendapat. Dan tentu saja di lingkungan tempat kita tinggal, kita masih bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Lingkaran terakhir yang kurang kita maksimalkan yaitu circle of control. Dalam lingkaran ini, kita adalah kendalinya, seperti kita dapat mengendalikan pikiran, perasaan, emosi, dan tindakan kita. Contoh circle of control yang dapat kita lakukan dan kendalikan secara penuh, yaitu kapan kita mau bangun, kapan kita mau tidur, kapan kita mau kerja, kita yang menentukan. Contoh lain dalam menggunakan media sosial, kita punya peranan kendali yang penuh. Kita mau ngapain di dalam media sosial tersebut, kita mau follow, unfollow, atau apapun yang mau kita upload. Contoh lain, tujuan untuk berlibur atau bahkan untuk pergi. Anda yang menentukan mau pergi kemana, jam berapa, dan naik apa. Bahkan dalam urusan pertemanan, kita yang menentukan mau main dengan siapa, jam berapa, main di mana, kita yang megang kendalinya. Atau dalam membaca buku, kita punya peranan penuh loh, ingin memilih buku apa, penulisnya siapa, dan membahas dalam hal apa, kita yang menentukan. Menariknya, gimana cara kita ngurangin circle of concern dan ngembangin circle of control. Yang pertama, kita harus membuat skala prioritas, mana hal yang penting dan mana hal yang genting. Atau hal tersebut penting dan genting,
Yang kedua, selalu siapkan plan B. Karena alfabet aja sampai Z, berarti ada kemungkinan plan C, D, dan seterusnya. Yang ketiga, cari bukti untuk melawan segala sesuatu yang berasumsi negatif. Dengan bukti tersebut, ini akan menghilangkan kekhawatiran kita. Yang keempat, dengarkan dan berempati. Dengarkan cerita yang masuk dan berikan empati kita, tapi jangan sampai kita larut dengan cerita tersebut. Kelima, mengakui dan belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting, kita mengakui kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan untuk jadi lebih baik. Yap, sekarang kita sudah jadi makin tahu dong mana yang harus kita prioritaskan. Yang pertama, jangan terlalu habisin waktu di circle of concern, karena hal ini atau kejadian ini nggak bisa kita ubah atau kita kendalikan. Lebih baik kita improve di influence dan kontrol kita, daripada kita ngabisin waktu dan tenaga terbuang dengan percuma, karena masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Saya Nova Rizardiansa, sampai ketemu di orat-oret selanjutnya. Bye!